Bonjour à tous, comment ça va? Halo, apa kabar semuanya? Baik, di video ini kita akan berbicara mengenai dire et demander l'heure, menyatakan dan bertanya mengenai waktu dalam bahasa Prancis. Apabila kita berbicara mengenai waktu atau jam dalam bahasa Prancis, maka yang pertama yang wajib kita ingat adalah mengenai chiffre atau angka. Berhubungan dengan jam, maka angka yang perlu kita ingat lagi adalah 0 sampai dengan 59. Nah, di dalam angka ini saya recall sedikit mengenai pengucapan angka dari 0 sampai 59. Oke, yang pertama saya baca dulu. 0 dibaca dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu di kolom pertama. Di kolom kedua, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 sampai dengan 59 mengikuti pola yang sama di 30. 41, 42, 43, 44, 45 sampai dengan 49. 50 menjadi 50. Pola yang sama juga. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59. Dan yang terakhir tentu saja tadi adalah 59. Gitu. Atau mungkin kalau nanti kita mengucapkan dengan 60 detik, maka 60 dibaca dengan 60. Oke. Jam dalam bahasa Prancis sebagai penunjuk waktu di pukul 8 atau jam 8 kita menggunakan heure. Tulisannya H-E-U-R-E, dibaca dengan heure. Ya. Heure dikategorikan dengan femina. Karena femina maka satu bukan un tetapi une. Karena heure adalah femina, maka satu berubah menjadi une sebagai femina. Une heure. Une heure. Apabila kita akan menyatakan 2 jam atau jam 2, maka kita tulis dengan de-nya, 2-nya de, kemudian heure ada penambahan s karena lebih dari 1. 2 heures. Kalau 3 maka 3 heures. Kalau 7 maka kita tulis dengan 7 heures. Kalau tadi kita perhatikan 2 heures, 3 heures, 5 heures, 7 heures, gitu ya. Pengucapannya adalah kita perhatikan pada saat kita menulis dengan de 2 d e u x ya, d e u x, maka pada saat kita mengucapkan terpisah x-nya tidak terbaca, dibaca dengan de. Tapi pada saat kita hubungkan dengan waktu atau jamnya, heure-nya, maka pembacaannya digabungkan. 12 heures. Jadi Z menggantikan huruf X atau bunyi Z adalah pengganti dari X. 12 heures. 3 heures. 3 berakhiran dengan S digabungkan dengan E berubah menjadi Z. 3 heures. Begitu seterusnya. Jadi tipsnya nanti pada saat kita membaca, ambil kita bayangkan bagaimana penulisannya. Kemudian kalau yang kita baca itu berakhiran dengan huruf mati, maka menjadi terletup atau terbaca digabungkan dengan nya. Misalnya jam 18, 18 heures ya, digabung nya. Oke, berikutnya di bawah jam itu ada menit. Menit bahasa Prancisnya minute. Minute. Minute demikian juga dia adalah femina, maka nanti menit 1 menit kita baca dengan une minute. 2 minutes,
3 minutes. Lebih dari 1, maka nanti penulisannya di belakang minute ada tambahan S-nya. Di bawah menit ada detik. Detik dalam bahasa Prancis seconde. Seconde. Seconde demikian juga adalah femina, maka 1 detik kita baca dengan une seconde, 3 secondes, 20 secondes. Maka di sini juga ada S sebagai penunjuk lebih daripada 1. Oke, dalam ekspresi yang lain kita sering juga nanti akan mendengarkan ataupun juga kita gunakan une minute s'il vous plaît, une seconde s'il te plaît. Nah, dalam konteks ini bukan artinya 1 menit ya gitu, tetapi maksudnya adalah tunggu sebentar gitu, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan dengan une a second please atau a minute please, misalnya begitu. Oke, berikutnya kita akan melihat sekarang mengenai pembagian waktu dalam 1 hari. Dalam bahasa Prancis dalam 1 hari akan ada 4 pembagian waktu, yaitu le matin yang kita gunakan dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12. Kemudian setelah itu dari jam 12 sampai dengan jam 6 sore disebut dengan l'après-midi. Kemudian jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam disebut dengan le soir. Kemudian waktunya disebut dengan la soirée. Kemudian jam 12 malam sampai dengan 6 pagi disebut dengan la nuit. Alors, je répète, saya ulang. Le matin itu dari de 6h à midi. L'après-midi dari de midi à 6h du soir atau jam 6 sore. La soirée itu dari 6 sore 6h de l'après-midi sampai dengan 11h du soir. Sedangkan la minuit itu dari 11 malam sampai dengan jam 6 pagi. Pembagian waktu ini mempengaruhi nanti dalam pengucapan jam. Pengucapan jam dalam bahasa Prancis hampir sama seperti kita orang Indonesia, jadi menggunakan angkanya, jadi sistem angka dari 0 sampai dengan 12 atau dari 0 sampai dengan 24. 0 sampai 12 nanti ditambahkan dengan keterangan waktu, sedangkan 0 sampai 24 nanti dibaca berdasarkan jamnya. Contohnya misalnya kalau kita baca dari angkanya, maka tinggal kita mengingat lagi pembacaan dari 0 sampai dengan 60 tadi. Sedangkan kalau kita menggunakan keterangan waktu, maka kita ingat pembagian kronologi waktu tadi. Jadi kalau jam 1 sampai dengan jam 12 atau jam sebelum jam 12 kita menggunakan le matin. Sedangkan jam 12 sendiri nanti disebut dengan midi. Setelah jam 12 sampai jam 6 sore disebut dengan l'après-midi. Kemudian jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam disebut dengan le soir. Kemudian jam 12 malam atau jam 00 disebut dengan minuit. Oke, contohnya misalnya seperti ini. 07HH 07H00 itu adalah penulisan untuk jam 7 pagi dalam bahasa Prancis. Bacaannya adalah 7h du matin. Jam 19H00 dibaca dengan 7h du soir. Kemudian jam 01H00 dibaca dengan 1h. Ya. Kemudian dengan jam 13H00 dibaca dengan 1h de l'après-midi. Atau kalau dibaca jamnya adalah, saya ulang dari atas, 7h, 19h, 1h, 13h. Nah, perbedaan waktu tadi, contoh-contoh penggunaannya, misalnya bisa kita tambahkan antara jam dan menitnya. Misalnya di sini ada ekspresi untuk menyatakan jam. Saya baca mulai dari yang dari atas ke bawah. Penggunaannya, pernyataan jam dengan menggunakan il est. Il est 1h. Il est 12h. Il est 16h. Il est 4h de l'après-midi. Bawahnya, il est 1h10. Il est 12h moins 10. Il est 16h15. Frase yang ketiga, il est 1h15. Il est 12h moins le quart.
il est 16h30. Dari terakhir, il est 1h30, il est midi, il est minuit. Oke ya, midi kalau itu tengah hari, minuit tengah malam. Nah, pengucapan-pengucapan tadi bisa kita lihat dari gambar jam di sini. Jadi seperti kita tahu bahwa 1 itu menunjuk sebagai 5 menit, 10 menit dan lain sebagainya. Deret yang atau pembagian 12 sampai 6 itu adalah lebih ya. Sedangkan deret 6 sampai dengan 12 yang sebelah kiri itu adalah kurang. Di sini yang perlu kita lihat adalah pada saat kita menyatakan lebih, maka tinggal kita baca langsung saja. Kecuali kalau kita akan menggunakan 1/4. Apabila lebih dari 1/4, maka kita menggunakan kata écart. Kalau kita baca 15 tidak masalah ya, jadi tinggal dibaca 15 saja untuk lebih dari angka 3 penunjuk jamnya di jarum panjangnya. Sedangkan apabila kita menyatakan lebih dari 30, kita bisa menggunakan juga et demi. Demi itu setengah. Jadi di sini kita bisa menyebutkan juga kalau istilah kita adalah misalnya kurang 30 atau setengah 9 misalnya dari jam 8.30. Demi kalau kita lihat di sini penulisannya ada e-nya, itu karena untuk penunjuk femina pada saat kita menggunakan 1, 1h30. Jadi jam 1 lebih 30 kita bisa menyebutkan dengan 1h30 dan deminya ditambahkan dengan e. Oke, saya berikan contoh. Saya berikan di sini contoh untuk jam 9 lebih 10 kita baca dengan 9h10. 9 lebih 20 kita baca dengan 9h20. 9 lebih 29 kita baca dengan 9h29. Jam 9 lebih 15 kita baca dengan 9h15 atau 9h15. Oke ya. Kemudian 9 lebih 30 kita baca dengan 9h30 atau 9h30. Oke, berikutnya, contoh berikutnya adalah jam 9 lebih 35 kita baca dengan 9h35. Itu sama dengan jam 10 kurang 25. Berarti jam 10 10h moins 25. 9 lebih 40 dibaca dengan 9h40 atau bisa juga kita baca dengan 10h moins 20. 9.45 dibaca dengan 10h moins le quart atau 10h moins 15. Coba perhatikan yang kita menggunakan kata 1/4. Apabila kita menyatakan lebih 1/4, kita mengatakan écart. Kurang 1/4, kita mengatakan moins le quart. Jadi poin kita adalah apabila lebih tidak ada le-nya, tetapi kalau kurang kita menambahkan dengan artikel le. Oke, dari pengucapan-pengucapan jam tadi kita bisa mengetahui bahwa konsep dalam bahasa Prancis pengucapan jam dibagi menjadi 2, yaitu l'heure parlante dan l'heure officielle. L'heure parlante itu yang lebih familiar. Kemudian yang l'heure officielle itu adalah yang bentuk formalnya. Jadi misalnya saya berikan contoh, jam 12.30 itu kalau menggunakan konsep l'heure parlante dibaca dengan il est midi et demi. Sedangkan dalam l'heure officielle dibaca dengan il est 12h30. Jam 1 atau jam 13 dibaca dengan il est 1h de l'après-midi untuk sistem l'heure parlante. Sedangkan dalam l'heure officielle dibaca dengan il est 13h. Jam 20.45 untuk l'heure parlante dibaca dengan il est 9h moins le quart du soir. Untuk l'heure officielle dibaca dengan il est 20h45. Ya, sekarang kita melihat bagaimana bertanya dan menyatakan jam ya. Seperti contoh-contoh tadi sudah kita ketahui bahwa untuk bertanya jam kita mempunyai 3 ekspresi ini. Pertama dengan menggunakan kata bantu quelle,
Yang kedua dengan menggunakan verba avoir. Untuk quelle kita bisa menggunakan quelle heure est-il, quelle heure est-il, quelle heure est-il, atau kita rubah susunannya, il est quelle heure, il est quelle heure, quelle heure est-il, il est quelle heure. Dua-duanya sama maknanya, hanya susunannya saja yang berbeda. Bentuk berikutnya dengan menggunakan kata kerja avoir. Untuk kata kerja avoir ini yang kita gunakan adalah pada subjek vous dan subjek tu. Tu as l'heure atau vous avez l'heure, vous avez l'heure. Gitu. Tu as l'heure dan vous avez l'heure perbedaan hanya dalam bentuk formal dan informal. Maknanya sama seperti quelle heure est-il dan il est quelle heure adalah jam berapa sekarang, what time is it? Gitu. 3 kalimat untuk bertanya jam ini mempunyai jawaban yang sama. Susunan kalimatnya adalah dengan menggunakan il est. Contohnya misalnya jam 12 siang, maka quelle heure est-il? Il est 12 heures. Quelle heure est-il? Il est quelle heure? Il est midi. Vous avez l'heure? Il est midi. 12.30 misalnya, vous avez l'heure? Oui, il est midi 10. Et quelle heure est-il? Il est 12h10. Nah, yang perlu kita ingat bahwa 12h10 apabila kita tulis, maka nya kita tambahkan dengan s sebagai penunjuk jamak 12. Ya, seperti tadi saya ingatkan, untuk avoir yang kita gunakan adalah tu dan vous, sehingga konjugasi avoir kita dapatkan tu as dan vous avez. Tu as l'heure, vous avez l'heure. Ya, beberapa ekspresi yang berhubungan dengan kronologi waktu atau jam yang biasa mungkin kita gunakan adalah ekspresi ini. Saya datang tepat waktu, saya datang terlambat, ataupun saya datang lebih awal. Untuk menyatakan datang, kita menggunakan kata kerja arriver. Arriver seperti kita tahu di situ berakhiran dengan er, maka arriver adalah kata kerja régulier. Nanti konjugasinya sama seperti kata kerja régulier, er-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan akhiran sesuai dengan subjeknya. Maka contoh penggunaannya nanti menjadi j'arrive en retard. Il est 11h55. Maaf, bukan 55 ya, tapi 50. J'arrive en retard, il est 11h50. Ya, misalnya kuliah jam 11 dan datangnya baru jam 11.50. Kita bisa mengatakan j'arrive en retard, saya datang lambat. Selain menggunakan kata kerja arriver, kita juga bisa menyatakan sebuah keadaan dengan kata kerja être. Saya terlambat, saya tepat waktu, saya lebih awal. Konjugasi untuk être kita ingat kembali, kita dapat je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Tinggal di belakangnya nanti ditambahkan dengan keadaan apa yang sesuai dengan waktu tersebut. Misalnya, j'arrive à 11h40. Je suis à l'heure. Nah, misalnya mempunyai janji jam 11.40, maka bisa mengatakan j'arrive à 11h40 et je suis à l'heure alors, misalnya begitu. Kemudian misalnya jam 12 dan dia terlambat, maka kita bisa mengatakan il arrive à midi, il est en retard. Gitu. Kemudian misalnya kita juga bisa mengatakan datang lebih awal, tu arrives à 11h05 et tu es en avance. Ya, tu es en avance, kamu lebih awal. Nah, itu tadi beberapa ekspresi ataupun juga bagaimana kita menyatakan waktu, khususnya menyatakan jam dalam bahasa Perancis. Voila. Sekarang waktunya silakan berlatih dan semoga berguna penjelasan saya. Merci.